Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alaih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sini toma-toma malabikku dan niya surah-surah malabikku sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kembali mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan pertolongannya sehingga engkamana siki hadir rima sigi tayewe untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh secara berjamaah. Ini luar biasa tangkaling hak desena. Man shalla suh fi jama'atin paka'annama shallal laila kull. Nigi mas sumpaja subuh mak berjamaah, maka seakan-akan dia salat sepanjang malam. Pertahankan Bapak. Apalagi ditambah dengan mendengarkan ceramah, berzikir dan seterusnya. Dalam hadis lain disebutkan, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Ketika kalian melewati taman-taman surga, lepaki singgah untuk ikut masuk di taman surga. Makutane sahabat age sariyadul jannah. Apa yang dinamakan taman surga? Maka dia Nabi ta majlisus dzikr fil masajid. Ya setaman surga majelis-majelis zikir, majelis-majelis seperti majelis kita yang diadakan di masjid-masjid. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan membahas karena melihat negara kita seminggu belakangan ini, ya, saya akan membahas ada seorang ulama yang bernama Imam Al-Mawardi. Beliau ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Beliau banyak mengarang kitab fikih, kitab tata negara, ahkamus sultaniyah beliau karang. Biasa tangkalinga asenna Imam Al-Mawardi. Sebelumnya saya jelaskan menengkai asengnya Al-Mawardi. Al-Mawardi itu berasal dari dua kata, al-ma'u wal warad. Al-ma'u aga betuan al-ma'u bahasa Arab, wae air. Warad artinya bunga, bunga mawar. Al-Mawardi air bunga. Nasabak bapak napak balu wae bunga. Anaroi telai Al-Mawardi, ya. Nalekongka pak balu coto keo dinarenga alma coto, pak balu wae coto. Ya. Nah, beliau ini pernah mengarang satu kitab yang berjudul Adabud Dunya wad Din. Saya pernah baca dalam pasal ma yasluh bihi halal insan fid dunya. Pasal yang bisa memperbaiki keadaan manusia di dunia ini. Pasal yang bisa memperbaiki keadaan kita dalam berbangsa dan bernegara. Apa saja itu? Beliau mengatakan ada 6, sekurang-kurangnya ada 6. Yang pertama, dinun muttaba', agama, ajaran agama yang selalu diikuti. Yang kedua, wasultanun qahir, kepemimpinan yang berwibawa. Yang ketiga, wa adlun syamil, keadilan yang menyeluruh. Kemudian wa amnun am, keamanan yang merata. Kemudian yang kelima, wa khasbun daim, kesejahteraan yang terus menerus, ada perputaran ekonomi. Kemudian yang terakhir, wa amalun fasih. Amalun fasih saya terjemahkan optimisme kolektif. Semua orang di negeri ini optimis dengan kebangkitan negerinya. Itulah yang bisa memperbaiki kehidupan kita di dunia ini. Saya bahas satu persatu, pendek-pendek saja, ya. Yang pertama, dinun muttaba', agama yang diikuti. Kenapa?
Imam Al-Mawardi menempatkan agama yang diikuti pada urutan yang pertama. Kata beliau, karena agamalah yang bisa menundukkan hawa nafsu kita, mengendalikan keinginan-keinginan kita, dan agamalah yang bisa membawa kita ke jalan yang benar. Agamalah yang menjadi pedoman kita. Narek kode nama deceng agama na tahu maca bawa mi korupsi matu. Banyak orang pintar tapi tidak mengikuti ajaran agamanya. Ya. Ada satu penelitian. Nah, ini kayak berlawanan. Penelitian yang dilakukan di Nijiah. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa semakin tinggi persentase dalam sebuah negara yang mengatakan agama itu penting, semakin tinggi korupsinya negara itu. Kenapa sebaliknya? Semakin tinggi persentase dalam sebuah negara yang masyarakatnya mengatakan agama itu penting, maka semakin tinggi korupsi pada negara itu. Taitani negara ta. Kita terbesar umat Islam yang ada di dunia, tapi korupsi kita luar biasa hari ini. Tania nama kada miliar triliun nah. Rata-rata nih minta korupsi sama kuku triliun. Bukan 1 triliun, ada yang sampai ratusan triliun. Saya baca-baca terus penelitiannya, apa sebabnya? Ternyata sebabnya menurut beliau karena hari ini agama hanya dijadikan identitas, bukan sebagai pegangan moral kita, bukan sebagai kompas moral kita. Agama hanya dijadikan identitas. Mereka melo pemilu, napasang foto na boleh haji, napasang foto na masongko dan seterusnya. Agama hanya dijadikan identitas, bukan sebagai standar moral kita. Padahal agama kita salihun likulli zaman wa makan. Di mana saja harus ada terus agama kita. Nareko mak baluk-baluk ki kopasae ada tuntunan agama, menjual dengan jujur. Kita menjadi anggota dewan adil terhadap semua. Agama salihun. Bahkan agama itu mengajar dari semua hal, mapamula moto ki, mulai dari hal-hal yang terkecil sampai hal-hal yang terbesar itu diatur semua dalam agama. Melo ki matama wesena atur agama ta, aje aga yolo. Pekogi bateta mak bisa. Sampai ke hal yang terbesar, bagaimana caranya mengatur agama negara, itu semua diatur dalam agama. Makanya Imam Al-Mawardi mengatakan, walidzalik kana din aqwa qaidah fi salahid dunya wa istiqamatihi. Oleh karena itu, agama merupakan pondasi yang paling kuat untuk kebaikan kita di dunia dan keberlanjutan kehidupan kita di dunia. Makanya yang paling pertama dinun muttaba, ikuti ajaran agama. Na parentaki masempaja masempajak, na parentaki agama ta mapasu sekke pasu sekke. Agama melarang kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang, mencuri, minum minuman keras, menipu dan seterusnya. Ikuti itu. Ya, jauhi semua yang dilarang dalam agama kita. Kemudian yang kedua, wasultanun qahir, kepemimpinan yang berwibawa. Pertanyaannya, kenapa kepemimpinan ini dijadikan di urutan kedua, bukan yang paling terakhir? Kata ulama, karena ketika pemimpin bagus, semua yang dibawa tadi yang 6, bahkan yang di atas yang saya sebutkan, semua bisa berpengaruh ke sana. Semua bisa menjadi baik. Nareko makan jadi pemimpinnya, semua bahkan agama bisa menjadi baik. Makanya Abdullah bin Mu'taz beliau mengatakan, al-mulku bid-din yabqa wa dinu bil mulk yaqwa. Kekuasaan yang selalu disertai dengan agama akan kekal, akan abadi. Dan agama yang disertai dengan kekuasaan akan menjadi agama yang kuat. Kalau Imam Al-Mawardi dalam Ahkamus Sultaniyah mengatakan apa tugasnya pemimpin, beliau mengatakan ada 2 sebenarnya tugas utamanya. Hirasatud din, tugasnya pemimpin menjaga agama, wa siyasatud dunya. Siyasatud dunya artinya mengatur dunia ini. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, imaratul buldan, memakmurkan negeri,
mu'anatul mazalim, mencegah kezaliman-kezaliman, ikamatul hudud, ya, menegakkan hukum yang ada di negara kita. Jadi seharusnya kalau jadi pemimpin banyak mendengarkan rakyat-rakyat kecil. Kalau Kiai Haji Agus Salim, beliau mengatakan Leiden is legend. Kepemimpinan itu adalah menderita. Kata beliau, memimpin itu menderita, bukan dilayani. Justru pemimpin itu yang harus melayani rakyat. Itu juga yang selalu disampaikan oleh Rektor IAIN Parepare, Profesor Hanani. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, wa'adalun syamil, keadilan yang menyeluruh. Semua di negara ini merasakan keadilan. Bukan cuma temannya, bukan cuma partainya, bukan cuma keluarganya, tapi semua merasakan keadilan. Imam Al-Mawardi, beliau membagi keadilan di sini. Yang pertama, keadilan terhadap diri sendiri. Bagaimana kata beliau? Untuk adil kepada diri kita sendiri adalah hamliha alal masalih wa kaffiha anil qabaih. Membawa diri kita kepada kemaslahatan dan mencegah diri kita kepada yang buruk-buruk. Menjaga diri kita kepada kemaslahatan, makan yang sehat-sehat, jangan makan yang buruk-buruk, dan banyak lagi yang bisa kita supaya bisa membawa diri kita kepada kemaslahatan. Menjaga keseimbangan. Anak-anak tamakokwe nareko makatan ini HP mapamula elek letu. Tidak menjaga keseimbangannya. Tidak menjaga keseimbangan. Padahal hadisnya Nabi tamakada inna li rabbika alaika haq wa li nafsika alaika haq. Engkau hakna puamu, engkau hakna alemu, engkau hakna keluargamu. Arengi hakna matamu matindro. Kasih haknya. Adil terhadap diri sendiri, kata Imam Al-Mawardi. Kemudian wa'adlun fi mandunahu, adil kepada orang yang di bawah kita. Bagaimana caranya kata Imam Al-Mawardi? Mempermudah urusan. Kalau kita menjadi ada kita pegang jabatan, permudah urusannya orang. Jangan persulit urusannya. Dan jangan sewenang-wenang terhadap orang. Mentang-mentang kita jabatan kita lebih tinggi, kita sewenang-wenang kepada orang lain. Ya. Kemudian selanjutnya wa'adlun man fawqahu, adil terhadap orang yang di atas kita. Pemimpin kita, bagaimana katanya bi ikhlasit ta'ah, dengan ketaatan yang penuh dengan keikhlasan. Selama pemimpin kita bukan hal-hal buruk yang diperintahkan, maka kita harus taat. Ya. Tapi kalau kemaksiatan yang diperintahkan, la ta'a fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan ketika yang diperintahkan itu adalah kemaksiatan. Wa bazlun nusrah wasidlul wala, dukungan penuh dan loyalitas yang penuh. Kemudian adil terhadap sesama kita, akfaihi, ya, bitarkil istitala wa mujanabatil azlal wa kaffil adza. Tidak sombong, tidak meremehkan orang lain. Nah, ini yang penting, ini keadilan negara kita. Karena keadilan kalau kita lihat di negara kita, ahli mengatakan sama dengan sarang laba-laba. Kalau biasa sama dengan mata pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau saya biasa sampaikan ke mahasiswa, sama dengan sarang laba-laba. Magiaro saranna garangkange sarang laba-laba. Yang bisa ditangkap oleh sarang laba-laba hanya hewan-hewan kecil. Namo mi natikeng. Sisen na sapi, kape, robe itu sarangnya. Hewan-hewan besar tidak bisa ditangkap. Jangan sampai hukum kita seperti ini. Kalau orang keluarganya, menteri keluarganya, penguasa, ataukah orang kaya tidak bisa ditangkap oleh hukum kita. Sekalinya orang-orang kecil yang melakukan kesalahan langsung ditangkap. Maka keadilan ini harus ditegakkan kepada siapapun. Ya. Semua orang sama di depan hukum. Kemudian selanjutnya yang keempat, cedeman. Wa amnun am, keadilan yang menyeluruh.
atau keamanan yang menyeluruh. Dari mana lahir keamanan? Ketika negara kita adil, pemimpin kita adil, insya Allah aman. Seandainya pemimpin kita adil, gaga demo tuh. Coba lihat negara-negara yang makmur, yang pemimpinnya adil, di Finlandia, di Swedia, jarang sekali terjadi demo. Di Swiss, kenapa? Karena pemimpinnya berlaku adil. Ini pernah ada satu penelitian yang dilakukan majalah Reader Digest tahun 2013, majalah internasional, mau melihat keamanan satu negara dan kejujuran penduduknya. Jadi ada beberapa negara disebar beberapa dompet, 10 dompet disebar. Di Finlandia dari 12 dompet yang disebar, 10 sedil lisu dikembalikan. Ya lumayan, jujur lah, ada satu yang tidak kembali. Di Jerman berdasarkan hasil percobaannya, dari 12 dompet yang disebar, aseral lisu. Berarti telu dek na lisu. Ya. Di Saudi dari 12 angka mupa enel lisu. Di Malaysia dari 12 5 kembali. Sekalinya di Indonesia, di Jakarta, dari 12 dompet yang disebar, se di manilis, ya lagi se dia de capu nih se nah. Coba lihat. Ini menunjukkan bagaimana keamanan negara kita dan kejujuran. Bukan cuma di level atas yang tidak jujur, kita juga di level bawah. Kata anak Jemo, pergi menjara rumahnya orang. Kalau menuntut keadilan, lakukan hal-hal yang adil. Kita menuntut keadilan, kita sendiri yang tidak adil. Itulah gambarannya tadi. Bukan cuma di atas, di bawah juga. Padahal kalau kita jujur, ada perkataannya rajanya Persia ke Umar, Pangulutta Umar bin Khattab. Raja Persia pura nita Pangulutta Umar bin Khattab, naite manyamala de tindrona riawana pokni. Enak sekali tidurnya di bawah pohon. Ya. Tappa makkede rajana Persia, adalta paaminta wanimta. Adalta paaminta wanimta. Wahai Umar, kamu berlaku adil kepada masyarakatmu, ya, adalta paaminta, maka kamu merasa aman, wanimta nareko amako manyamang itinrom. Kamu tidur di bawah pohon itu nyaman nawita. Kenapa? Apa ini? Karena kamu adil kepada masyarakat. Umar waktu dulu sebagai Amirul Mukminin pada saat beliau Amirul Mukminin yang adil, sehingga manyamang itinrona. Maka dari rajana Persia, adalta paaminta wanimta, kamu berlaku adil maka kamu merasa aman. Kalau kamu merasa aman, manyamang itinroy. Kemudian selanjutnya, wa hisbun daim, ada perputaran ekonomi, kesejahteraan yang terus menerus. Ya makukui tahu saya mahasiswa kami ini termasuk di pasca sarjana masih ada 160 orang yang belum membayar. Kenapa? Karena susah ekonomi. Susah meto ekonomi. Termasuk di S1 banyak. Saya telepon, saya tanya staf, telepon satu-satu apa masalahnya, ternyata semua masalahnya di ekonomi. Di ekonomi. Padahal kita umat Islam itu pernah jaya. Di masanya Umar bin Khattab itu, bayi yang baru lahir itu dapat tunjangan. Engkau memang tunjangannya. Lebih-lebih di masanya Umar bin Abdul Aziz, sama di Finlandia, di Singapura itu semua orang dapat tunjangan. Masanya Umar bin Abdul Aziz, bayi baru lahir dapat tunjangan, orang tua yang tidak bekerja dapat tunjangan, bahkan penduduk yang ada utangnya dibayarkan oleh pemerintah. Nareko engka jomblo melok boting degagadoy na ipak boting iko Pangulutta Umar bin Abdul Aziz. Makukwe megalade kasih jomblo melok boting masuli panai matandre panai namunro ni
Ini. Tapi zamannya Umar bin Abdul Aziz, kalau boting Pak bot. Bahkan pernah Pak zamannya Umar bin Abdul Aziz pusing tahu tega lo pasu esek dia naga tahu kasih hasi. Pusing tega lo pasu esek dia gak tahu kasih hasi runtuh. Karena sejahteranya kenapa? Karena dari awal tadi pemimpinnya bagus, adil, jujur, ya, sehingga bisa membuat rakyatnya sejahtera. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah wa amalun fasih, optimisme kolektif. Selalu ada harapan-harapan untuk menjadi negara yang maju ke depannya, untuk menjadi masyarakat yang kuat dan maju ke depan. Jangan selalu pesimisme yang kita sebarkan ke masyarakat. Kemarin waktu Pak Presiden baru naik, ada demo Indonesia gelap. Itu memberikan pesimisme kepada negara kita. 2030 Indonesia akan hancur. Jangan itu yang kita sebarkan. Kita selalu optimis bahwa negara kita bisa menjadi negara maju, setara dengan negara-negara seperti negara Jepang dan seterusnya. Kita punya potensi, sumber daya alam kita luar biasa. Nikel kita kalau tidak salah terbesar di dunia. Semua kita punya, ya. Kita bisa lebih besar, lebih bagus. Sumber daya manusia kita luar biasa. Tinggal yang jujur ini yang perlu. Ini penting, optimisme kolektif ini. Kata Rasul, al-amalu rahmatun minallah li ummati. Optimisme, harapan adalah rahmat dari Allah kepada umatku, ya. Walaulahu ma garasa garsan sajar, seandainya tidak ada optimisme, tidak ada harapan, tidak mungkin orang menanam. Dia nama tanam tahu. Orang menanam karena berharap akan panen, ya. Walaulahu wala ardaat umma waladan. Seandainya tidak ada harapan, tidak mungkin seorang ibu menyusui anaknya, karena ada harapan bahwa anak saya nanti akan menjadi orang sukses, akan menjadi penerus ke depannya. Maka seorang ibu menyusui anaknya. Itu karena apa? Karena optimisme. Dan optimisme harus kita jaga. Kita di Parepare harus selalu menjaga optimisme kita. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahil musta'an wal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.